bayangin. Di dunia ini ada sebuah negara yang buat peraturan menguntungkan warga negaranya sendiri. Sekali gue harus kasih tahu, ada sebuah negara ya, di Southeast Asia, di Asia Tenggara, yang buat peraturan menguntungkan warga negaranya sendiri. Kok ngerasa aneh banget ya? Biasanya peraturan bikin susah banget, kok ini bisa menguntungkan? Yes. Jadi di Vietnam ya, negara yang sekarang tuh lagi rame banget dibicarain gara-gara pertumbuhan ekonomi itu terbesar gitu ya, se-Asian ya, se-Southeast Asia. Udah ada beritanya juga dari INSGGP-ORG. Vietnam emerged as Southeast Asia fastest growing economy in 2025, dan di tahun 2025 buat lu semua yang lupa gitu ya, banyak banget perusahaan-perusahaan manufacturing atau big data gitu kayak misalnya Google ya, terus abis itu ya Microsoft dan segala macam pada investnya tuh ke Vietnam. Itu mereka di tanggal 15 Februari 2025 akan mengaktifkan sebuah aturan yang mana platform-platform besar yang bisa menayangkan iklan seperti YouTube, Twitch ya, atau mungkin game-game online yang sebenarnya itu gratis tapi bayarnya tuh pakai iklan pop-up gitu, tau gak lo? Mereka bakal mewajibkan setiap platformnya untuk tidak boleh menayangkan iklan lebih dari 5 detik. Ya. Sebenarnya iklannya lebih dari 5 detik gak apa-apa, tapi harus ada tombol skipnya. Dan gara-gara peraturan itu, Vietnam kembali lagi dipuji sama banyak banget orang-orang di internet. Sampai masuk ya beritanya ke Dexerto. Kita bakal bahas bareng-bareng terkait fenomena tersebut ya. Meskipun gue sebagai kreator mungkin akan dirugikan kalau misalnya adanya peraturan kayak gitu di Indonesia. Cuman gue juga sebagai user itu akan sangat amat terbantu. Karena setiap kali gue ngeliat beberapa platform berita atau apa gitu ya, belum aja selesai baca, belum aja selesai memahami nonton videonya, itu tiba-tiba ada iklan yang ngeganggu banget. Kita bakal bahas, selamat datang di Ngopi, ngobrolin persoalan internasional bersama gue, your favorite Uncle Om Ray. W Vietnam. Yeah. Let's go Vietnam. Banyak banget orang-orang yang lagi pada ngomongin soal Vietnam gara-gara peraturan tersebut. Berita ini udah masuk ke dalam Dexerto dengan judul YouTube's unskippable ads will be 5 second max in one country. Dan gua coba buat nyari referensi berita lain gitu yang lebih kredibel. Dan ternyata ya berita dari Dexerto ini berdasarkan postingan dari Reddit ya, dari Linus Tech Tips dengan caption starting in February 15, Vietnam will pass a law forcing social platforms like YouTube to have maximum wait time of 5 seconds to skip ads. Untuk konteks lebih jelasnya, gue baca 2 peraturan juga gitu ya. Yang pertama dari The Star. Online ads must be skippable within 5 seconds under new Vietnam regulations, and Vietnam to limit online ad skip time to 5 seconds starting February 15. Ini berdasarkan peraturan 342 2025 ya. Dimana kata berita ini recently issued by the government outlines detailed provision of the advertising law, specifically for digital advertising. It officially comes into force on February 15, 2026. Nanti kita bakal baca berita lengkapnya di sini gitu. Ini yang paling lengkap menurut gua. Tapi kalau misalkan lu lihat dari beberapa berita-berita awal kayak misalnya Dexerto, orang-orang tuh ngiranya ini peraturan cuman untuk iklan-iklan yang berformat video yang emang nanti bakal ditayangin sama Twitch sama YouTube. Ternyata ini peraturan nggak cuman kepada iklan-iklan yang seperti itu, melainkan peraturan-peraturan yang kayak gambar-gambar pop-up pun itu diatur. Jadi intinya ini peraturan benar-benar harus mentransparansikan setiap platform kalau misalnya pengen membuat iklan, jangan sampai nyusahin sama penggunanya sendiri. Kalau misalkan lumayan misalkan gitu ya, terus habis itu lo ada iklannya itu bisa di skip tapi nunggu 30 detik dulu atau 15 detik gitu ya. Nanti kalau misalkan dikira menyusahkan sama penggunanya, itu pemerintah Vietnam katanya bisa minta nge-take down iklannya dalam waktu 1 hari aja. Dan ini gila banget. Banyak banget orang-orang di Reddit langsung pada berspekulasi kalau misalnya pada hari diterapkan di Vietnam, iklan itu emang mungkin bakalan lebih cepat, tapi frekuensinya nanti bakalan lebih lama. Kayak misalkan video YouTube yang 10 menit, gara-gara ada peraturan ini gitu yang dimana tidak boleh lebih dari 5 detik gitu, skipnya kan biasanya 15 detik gitu ya. Nanti mungkin frekuensi iklannya dari yang awalnya 10 menit itu lu bisa ngeliat 3 jadi bisa 5 kayak gitu. Tapi itu masih prediksi doang. Berdasarkan berita dari Dexerto dibilang kalau misalnya katanya YouTube will soon be limited to running pre-roll advertising that lasts for a maximum of 5 seconds, but it will only take effect in Vietnam. Yang lucunya adalah banyak banget orang-orang yang langsung mikir kayak oke, ini kayak NordVPN bakalan banyak banget nih kedatangan pengguna baru dari Vietnam ya. Karena mereka pasti bakal coba buat ngaktifin VPN-nya ke sana gitu biar iklannya nggak banyak, tapi masih banyak yang justru tetap memilih untuk menggunakan
fitur premium gitu ya, bayar dikit yang penting nggak dapat iklan, soalnya emang lebih mengganggu kalau misalnya pada itu iklannya justru lebih banyak gitu secara frekuensi. Even though at first are one of the biggest way for social media stars to pay the bills, plenty of viewers will look for ways to get around them. Ad blocking software has long been one of the most popular add-ons for the internet browser, and platform have made attempts to shut them down. Ya, jadi sebenarnya sebelum adanya langkah ini gitu ya, orang-orang emang biasanya pengen ngakalin iklan biar nggak muncul lagi tuh biasanya ngaktifin extension atau mungkin software-software buat ngeblok iklannya. Bahkan lu semua juga waktu di video ngopi gitu ya, di kolom komentarnya ada beberapa juga yang pengen gue tuh pakai fitur adblock biar seenggaknya ketika baca berita tuh nggak yang banyak iklannya. Nah, tapi dari gue pribadi gitu ya, sebenarnya selama iklan yang nggak mengganggu sih nggak masalah. Gue bisa ngebantu platform juga sebenarnya gitu. Tapi balik lagi tergantung orang-orang gitu ya dalam menanggapi iklan kayak gimana. Kalau YouTube ya, kalau YouTube gue itu jelas premium. Kenapa? Karena mengganggu. Iklan yang ngeselin ya selalu ada ya. Apalagi kalau misalkan video-videonya itu musik gitu ya. Jadi kalau misalnya akhirnya ganti musik itu ada iklan terus kan bete banget ya nggak sih, apalagi kalau misalnya gue lagi ngendarain mobil apa gitu. Akhirnya gue beli premium. Menurut gue tuh itu satu-satunya langgaran yang worth it sih untuk dibeli ya. It's a cat and mouse game. And it has seen creators, especially those on YouTube, start focusing more on ad first that happen naturally during a video rather than relying on pre-roll and mid-roll ads that are generated by the platform. Ya, jadi kalau misalnya ngomongin soal iklan-iklan yang ada di tengah video gitu kayak pre-roll, gue jadi inget banget videonya PewDiePie yang dia tuh ngerosting cewek. Yang ngakalin sistem YouTube biar videonya 10 menit. Jadi tuh ada cewek nih ya. Nah ini why PewDiePie is the dumbest YouTuber. Jadi si PewDiePie di roasting intinya gara-gara nggak vegan, gara-gara nggak pengen nyelamatin bumi gitu ya sama cewek ini. Terus kemudian diliatin dan videonya roasting kayak gimana gitu. Terus habis itu ketika diliatin lah videonya cuman kok nggak salah tuh 6 menit, sisanya 4 menit itu cuman gambar dia ngiklan gitu. Biar 10 menit kan kalau misalnya di YouTube itu kan dulu ya itu harus 10 menit dulu biar lu bisa masukin iklan di tengah-tengah. Jadi cewek ini ngelakuin itu dan ketahuan sama PewDiePie yang mana dia tuh YouTuber terbesar sedunia gitu waktu itu. Lucu banget man. Jadi masih banyak kreator-kreator yang emang mungkin dalam tanda kutip greedy gitu ya, biar sengaja tuh wah gua gak peduli sama penonton lah, yang penting iklannya banyak gitu. Tapi sebenarnya itu lama-kelamaan bakal ngebuat subscriber lu, penonton lu tuh males nontonin konten lu sendiri ya. Selama konten lu itu bagus, selama konten lu itu seenggaknya enak buat ditonton, mau banyak iklan pun mereka tuh pasti bakalan rela gitu. Permasalahan itu bukan masalah iklannya banyak atau kagak, masalah itu gimana caranya lu bisa bikin nyaman penonton itu gitu ya. Apalagi dengan sekarang peraturan yang ngebuat platform tuh bisa lebih brutal lagi ngasih iklan gitu. Jelas sebagai kreator meskipun kita diuntungkan, kita juga harus lebih ekstra lagi biar ngebuat video-videonya itu worth it untuk ditonton secara iklan gitu loh. Anjay. This adverts can last anywhere from 5 seconds to 30 seconds before a user has the ability to skip past them. However, that is no longer going to be the case in one country, Vietnam cracking down on length of online ads. That's right! As of February 15, Vietnam is limiting the length of time that pre-roll and pop-up ads will be able to stay on a page. As per Decree 342-2025 ya. 342/2025, online platforms are required to limit the unskippable duration of video and moving image ads to no more than 5 seconds. The regulation also stop websites from forcing viewers to wait before closing static image ads. This will affect the likes of YouTube, X, formerly Twitter, Facebook, TikTok, Instagram, Twitch, and online news publication. Bayangin. Di Vietnam ya, peraturannya dibuat untuk bisa membuat nyaman warga negaranya dalam menikmati platform yang biasanya sering mereka akses. Gokil banget. Kangen gue ya ngedenger ada berita-berita baik gitu di negara kita tercinta. Terakhir yang paling gue inget tuh waktu tiba-tiba ada kabar berita, oh bidik misi makin banyak gitu. Terus habis itu, oh sekolah gratis SMP SMA, itu zamannya PSB, gue inget banget. Waktu itu gue masih belum bayar UKT, anjir 1,5 juta waktu SMP. Tiba-tiba nyokap gue bilang udah digratisin Rai, nggak usah ini lagi ke gurunya. Wah sumpah gue senang banget di situ. Ya gue pun kan bukan dari orang yang berada gitu ya, tapi ya karena gue pun tahu kalau misalnya pendidikan itu penting gitu ya, dan emang harus bayar, jadi gue minta mulu ke mamah gue gitu, ke bokap gue biar dibayar. Waktu pengen
ditagih gitu ya, ternyata digratisin, itu pada senang banget sih satu keluarga, gokil. Respect buat PSBY. Lanjut. While many have celebrated the change, some are questioning just how it will affect platform and creators. It seems like it will have unintended consequences. You aren't just going to get the same YouTube, but now with 5 second skip on every ad, one said more likely more ads more frequently, or 5 or 6 ads in a queue instead of just 2 under added. Ya, jadi ada yang prediksi ya di beberapa forum kalau misalnya pada akhirnya ini diterapkan di Vietnam ya, mungkin emang lebih cepat waktu tunggunya, tapi kayaknya frekuensinya bakal diperbanyak ya, karena kita tahu juga kalau misalnya emang sedang diatur sama Vietnam ini ya perusahaan-perusahaan besar ya kapitalisme gitu, nggak mungkin mereka asal manggut-manggut aja gitu ya, kecuali kalau misalnya mereka juga menemukan celah kalau oh ya ini mungkin bisa gua kayak dengan cara nambahin frekuensi iklannya biar lebih banyak lagi, sepertinya sih kayak gitu. Additionally, the new law will require efforts to be more transparent in a bid to crack down on fake and fraudulent behavior. This also means that sites must display clear ways to report any ads they deem to be rule breaking. Ya, jadi intinya sebenarnya dalam peraturan ini ya, Vietnam meminta agar platform-platform yang ngebuat iklan itu benar-benar transparan ya. Nggak boleh ada scamming sampai pada akhirnya penggunanya sendiri itu merasa dirugikan gitu. Jadi kalau misalnya pada akhirnya beneran pengen usaha iklan ya berusahalah dengan bersih gitu ya. Ngiklaninlah hal-hal yang emang seenggaknya nggak nyusahin penggunanya sendiri. Begitu kira-kira coy. Bagaimana semua orang di Twitter gila pada hormat. To Noi Doing Shark Tomorrow, we are gathered here today to celebrate the size of this week. Communism works better than capitalism. Vietnam is full of chats. Does this works with VPN? For a first point, this is good thing. Yeah, Vietnam VPN server be like, I can figure out a way to sell you something in 5 seconds. Ya kan itu cuman skip. Sebenarnya iklannya panjang juga nggak apa-apa, tapi ada skipnya ya di 5 detik kayak gitu coy. Vietnamese Parliament voting on this. Well, itu aja mungkin bisa gue sampaikan terkait berita baik atau kebijakan yang bagus gitu ya dari negara Vietnam. Gimana tanggapan kalian semua? Silahkan tulis di kolom komentar. Gue undur diri, sampai jumpa lagi di next video ngopi. Bye-bye.